Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kalian dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat-sehat selalu. Tetap ikuti himbauan pemerintah prokes 5M, jaga kesehatan. Di sesi kemarin kita sudah membahas tentang pengertian demokrasi ya, baik secara etimologi maupun pendapat dari beberapa ahli, baik itu pendapatnya Aristoteles, pendapatnya Kuncoro Probo Pranoto, pendapatnya Muhammad Yamin, kemudian pendapatnya Van Gavar dan sebagainya. Ada sekitar 10 atau beberapa pendapat dari para ahli yang lainnya. Kemarin kalian sudah kerjakan di penugasan di Opus 365. Oke, kita lanjut. Sesi hari ini kita bicara tentang klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini kita paparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi itu dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kemudian bentuk yang B atau kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Kemudian yang C atau yang ketiga, bentuk ketiga atau C, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok gitu ya. Jadi itu bentuk-bentuk demokrasi dilihat dari titik berat perhatiannya. Ada 3 ya, demokrasi formal, demokrasi material, yang ketiga demokrasi gabungan. Sudah, kita lanjut. Demokrasi dilihat dari ideologinya atau berdasar ideologinya. Ini dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Kemudian bentuk yang kedua dilihat dari ideologinya, itu demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencinta-cintakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Karl Nenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Merriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Baik, sampai 2 bentuk ya, dilihat dari perhatiannya dan dilihat dari ideologinya. Mudah-mudahan kalian memahami ya. Oke, lanjut. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, menurut penyaluran kehendak rakyat ini, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Bentuk pertama yaitu demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya
dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Ada pemilu langsung gitu kan. Di Indonesia kan sudah ada pemilu langsung, pemilu presiden, kemudian pilkada, itu juga termasuk pemilu langsung atau demokrasi langsung. B. Demokrasi atau yang kedua demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Lanjut, nanti kan klasifikasi demokrasi dilihat dari titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologinya, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Oke, sekarang lanjut di prinsip-prinsip demokrasi pada umumnya. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianut sebagian besar negara di dunia, yang tentu memiliki sistem yang berbeda dengan sistem yang lainnya. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Meriem Budiharjo dari buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, berisi mengenai prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum atau meminimalisir kekerasan. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. Baik, kita lanjut. Sedangkan menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Saifullah dari buku yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, berisi mengenai suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas atau kekuasaan yang dominan dalam suatu himpunan. 4. Jaminan hak-hak asasi manusia. 5. Pemilihan yang bebas dan jujur. 6. Persamaan di depan hukum. 7. Proses hukum yang wajar. Kemudian 8. Adanya pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Kemudian yang ke-9 yaitu pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang ke-10 nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Prinsip demokrasi yang diuraikan ini tadi merupakan nilai yang dibutuhkan untuk mengembangkan bentuk pemerintahan demokrasi, dan berdasar prinsip ini juga pemerintahan demokrasi dapat ditegakkan. Jika tanpa prinsip tersebut, maka pemerintahan demokrasi sulit ditegakkan. Baik, peserta didik kelas 11 PPKN, materi sesi hari ini tentang klasifikasi demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi secara umum sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan kalian memahami. Kita akan lanjut di sesi minggu depan, yaitu tentang prinsip demokrasi di Indonesia. Untuk penugasan jangan lupa nanti akan saya share melalui web saya agusherwinarno.com, melalui Office 365. Tetap jaga kesehatan, selalu prokes, ikuti himbauan pemerintah. Sukses untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.